Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Saya harap kalian tetap sehat dan dapat mengikuti perkuliahan dengan baik. Pada perkuliahan kita yang ketiga dalam mata kuliah geometri, saya akan mengajak kalian membahas topik tentang garis sejajar atau garis paralel, kemudian jarak dan penjumlahan sudut. Nah, kita langsung masuk ke materinya ya. Nah, ini adalah syarat perlu untuk kesejajaran. Jadi, dalam syarat perlu untuk kesejajaran ada beberapa teorema, kemudian ada juga definisi yang tadi menurunkan teorema-teorema tersebut. Nah, definisi di sini itu ada dua definisi. Yang pertama itu tentang sejajar itu apa, kemudian bersilangan itu apa. Nah, garis sejajar dan yang bersilangan itu sama-sama tidak berpotongan. Yang membedakan adalah yang sejajar itu terdapat pada bidang yang sama atau koplanar. Tetapi untuk yang bersilangan, dia bidangnya berbeda. Nah, sebagai contoh, kita bisa lihat ilustrasi berikut ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sini ada kubus. Kubus ini ABCDE FGH. Ada 6 sisi. Nah, masing-masing sisinya bisa kita anggap sebagai representasi dari bidang. Nah, di sini contoh untuk yang sejajar bisa kalian perhatikan pada bidang ABFE, di mana pada bidang ini kalian bisa lihat ada dua ruas garis ini, yang mana ketika dua garis ini diperluas tidak akan ada perpotongan. Nah, ini yang disebut sebagai garis sejajar. Kalau yang bersilangan itu seperti apa? Misalnya, satu garis ini kita letakkan di sisi BCGF. Nah, kita letakkan seperti ini. Kemudian, ada garis juga yang kita letakkan di sisi ADHE. Nah, ini disebut sebagai garis yang bersilangan. Nah, kalau yang di sini garisnya karena dia memang berbeda koplanar, tidak koplanar, maka nanti dalam mau posisinya seperti apa dia tidak akan berpotongan karena pada dasarnya dia bidangnya sudah berbeda gitu. Ini yang dimaksud dengan bersilangan. Kemudian tadi seperti yang teman-teman lihat itu ada 3 teorema yang diturunkan dari definisi ini. Nah, teorema yang pertama itu adalah jika dua garis sejajar, maka keduanya berada pada tepat satu bidang. Nah, teorema pada dasarnya namanya teorema itu harus kita buktikan. Sehingga di sini kita akan membahas juga pembuktian-pembuktiannya. Nah, untuk membahas pembuktian, kita perlu lihat yang diketahui dari teorema itu apa. Nah, yang diketahui dari teorema 3.1 itu adalah dua garis sejajar. Maka, misalkan garis-garis itu adalah garis L dan garis K. Sehingga, di sini yang akan kita ketahui adalah garis L dan garis K itu sejajar. Nah, yang akan dibuktikan bahwa keduanya itu berada pada tepat satu bidang, yaitu L dan K itu sebidang. Nah, buktinya seperti apa? Di sini kita dapat menggunakan bukti langsung. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini saya punya garis L, kemudian garis K, di mana di sini saya kondisikan L dan K ini sejajar. Nah, kemudian sesuai dengan definisi garis, yang mana garis itu merupakan pergerakan dari titik, artinya dia adalah kumpulan dari titik. Kita dapat mengambil satu titik yang ada misalnya di L. Ya, kalau mau ngambil titik di K juga tidak apa-apa. Nah, anggaplah misalnya titik itu adalah titik P. Nah, P dan K ini akan ada tepat satu bidang yang memuat keduanya. Nah, ini didasarkan pada teorema 1.4. Teorema 1.4 ini sudah kita pelajari kemarin ya. Jadi di sini. Nah, diberikan suatu garis dan suatu titik yang tidak terdapat pada garis, ada tepat satu bidang yang memuat keduanya. Tepat satu bidang. Sehingga dari teorema ini kita akan peroleh L dan K itu sebidang dari 1 dan 2. Karena tadi titik P ini kan berada di L. Nah,
dari ini 1 dan 2 ini terbukti. Oke, gitu ya. Nah, untuk pembuktian yang pertama, ini tidak terlalu banyak hal yang perlu kita gunakan, langkah-langkah yang kita gunakan untuk membuktikan. Selanjutnya, untuk membuktikan, ini teorema yang pertama, untuk membuktikan teorema kedua dan ketiga, ini ada teorema tambahan yang saat ini belum kita buktikan, tapi akan kita buktikan di lain kesempatan, yaitu diberikan suatu, untuk teorema yang pertama, teorema bintang, yaitu diberikan suatu garis dan suatu titik eksternal. Maka hanya ada tepat satu garis yang tegak lurus pada garis tersebut dan melalui titik eksternal tersebut. Nah, yang kedua, pada suatu bidang, melalui suatu titik yang terdapat pada suatu garis, hanya ada tepat satu garis yang tegak lurus pada garis yang sudah ditentukan dan melalui titik yang berada pada garis tersebut. Nah, ini saya salah tulis di sini. Gini ya. Nah, kalau yang pertama, teorema bintang 1 ini, titiknya itu ada berada di luar garis. Sedangkan pada teorema yang bintang 2 itu titiknya ada di dalam garis. Keduanya sama-sama menyatakan bahwa ada tepat satu garis yang melalui titik dengan kondisi-kondisi yang sudah disebutkan itu yang tegak lurus dengan satu garis yang sudah diberikan. Gitu ya. Nah, kita lanjut ke teorema 3.2, di mana teorema ini berbunyi, jika dua garis koplanar atau sebidang, dan keduanya berpotongan tegak lurus dengan garis yang sama, kedua garis tersebut sejajar atau paralel. Nah, yang diketahui dari sini adalah jika dua garis koplanar, kemudian anggaplah misalnya garis itu K dan L. Kemudian dia sebidang dan tegak lurus dengan garis yang sama. Misalkan garis itu adalah N. Nah, di sini L dan K itu sebidang. Kemudian L tegak lurus N, K tegak lurus juga dengan N. Ini. Nah, yang akan kita buktikan, L itu sejajar dengan K. Nah, buktinya bagaimana? Nah, kita lihat konstruksinya seperti ini. Nah, kalau didasarkan dari teorema tadi, maka ini konstruksinya seperti ini. Ada garis L, ada garis K. Kemudian dia berpotongan tegak lurus dengan garis N pada titik A dan titik B. Nah, kita misalkan, kita di sini menggunakan pembuktian tidak langsung, di mana nanti kita misalkan L dan K ini tidak sejajar atau berpotongan. Nah, ini ya tanda merah ini yang melambangkan seandainya keduanya ini berpotongan pada suatu titik, itu titik P. Nah, tadi kan L tegak lurus N, kemudian K itu juga tegak lurus N. Itu sudah kita ketahui. Nah, tapi hal ini ternyata karena terjadi perpotongan itu ada kontradiksi dengan teorema bintang. Di mana teorema bintang 1 tadi menyatakan bahwa jika ada satu garis, misalnya ini garis N, kemudian ada titik P, yang merupakan titik eksternal yang tidak terdapat di N, maka ada tepat satu garis yang melalui titik P dan tegak lurus dengan garis N. Sedangkan di sini teman-teman bisa lihat ada dua garis yang tadi katanya dia berpotongan pada titik P, kemudian ternyata masing-masing tegak lurus dengan garis N. Sehingga ini menimbulkan kontradiksi. Nah, artinya apa? Karena kontradiksi kan artinya kita harus kembali ke asumsi awal. Yang tadi L dan K-nya berpotongan, harusnya L dan K itu sejajar supaya tidak terjadi kontradiksi. Nah, ini ya terbukti ya. Nah, ini nanti kita akan namakan sebagai pembuktian tak langsung dengan membuat negasi dari yang akan dibuktikan ini. Gitu. Selanjutnya untuk teorema 3.3 yang berbunyi jika K adalah suatu garis dan P adalah suatu titik yang tidak terletak pada K, maka ada suatu garis yang melalui P dan juga sejajar pada garis K. Nah, kalau dari sini yang kita ketahui, pertama, ada garis K, kemudian ada titik P. Nah, kemudian P ini tidak terletak pada garis K. Itu yang kita ketahui. Yang akan kita buktikan,
itu ada suatu garis, anggaplah garis L yang melalui titik P dan sejajar dengan garis K. Nah, untuk pembuktiannya kita akan membuktikan secara langsung. Nah, ini nanti konstruksinya seperti ini ya, teman-teman. Kita ingin mencari L yang seperti ini. Lalu titik P kemudian sejajar garis K. Nah, bukti yang pertama itu misalkan N adalah garis yang melalui titik P dan tegak lurus K. Konstruksi ini kita dasarkan pada teorema bintang. Nah, kemudian yang kedua, L adalah garis yang melalui P dan tegak lurus terhadap N. Konstruksi ini kita dasarkan pada teorema bintang 2, di mana tadi di garis N itu sudah termuat titik P. Kemudian dari titik P ini kita dapat membuat suatu garis yang tegak lurus terhadap titik P, kemudian juga tegak lurus terhadap garis N. Gitu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga kita dapatkan L itu akhirnya sejajar dengan K, karena yang pertama N itu tegak lurus terhadap K, kemudian yang kedua N itu tegak lurus juga terhadap L. Karena tadi berdasarkan teorema yang kedua, jika dua garis koplanar atau sebidang dan keduanya tadi berpotongan tegak lurus dengan garis yang sama, maka kedua garis tersebut itu sejajar atau paralel. Nah, dari sini akhirnya kita bisa dapatkan garis L itu sejajar dengan garis K karena dua-duanya sama-sama tegak lurus dengan N tadi. Nah, terbukti ya. Nah, selanjutnya teorema yang keempat itu berbunyi, jika dua garis dipotong oleh satu transversal dan jika sepasang sudut-sudut dalam berseberangannya itu kongruen, maka pasangan sudut dalam berseberangan lainnya juga kongruen. Nah, di sini kita punya istilah baru yaitu transversal juga sudut-sudut dalam berseberangan. Nah, ini yang seperti apa? Kita balik dulu ke PowerPoint-nya. Nah, kita cek di sini. Ada dua definisi. Yang pertama itu definisi tentang transversal, di mana transversal itu adalah suatu garis, itu disebut sebagai garis transversal jika dua garis yang koplanar dari dua garis yang koplanar jika dan hanya jika garis tersebut memotong garis-garis pada dua titik yang berbeda. Garis-garis yang koplanar tadi ya dipotong begitu. Nah, kalau kita lihat di sini, kita punya ilustrasinya itu Y dan Z. Mereka berdua ini kan sebidang. Kemudian ada garis X yang memotong kedua garis ini. Nah, ini yang kita sebut sebagai transversal, garis X ini. Nah, selanjutnya ada definisi tentang sudut dalam berseberangan. Nah, misalkan garis X merupakan suatu garis transversal dari garis-garis Y dan Z, kemudian memotong kedua garis tersebut pada titik P dan titik Q. Misalkan A adalah titik pada Y dan B adalah titik pada Z. Sedemikian sehingga A dan B itu berseberangan terhadap mengacu pada transversalnya. Maka sudut PQB dan sudut QPA ini nanti adalah sudut-sudut dalam berseberangan yang dibentuk oleh garis transversal pada Y dan Z. Yang kalau kita lihat di sini sudut PQB itu adalah sudut 4. Kemudian ada sudut QPA itu nanti adalah sudut 1. Nah, ini nanti sudut 1, 4, kemudian 2, 3 ini kita sebut sebagai sudut dalam berseberangan. Nah, kita balik lagi ke teoremanya ini ya, tadi sama dengan yang di Word. Nah, ini. Nah, yang kita ketahui di sini, kita bisa lihat konstruksi gambarnya, itu adalah garis, ada dua garis. Misalnya garis R dan S, anggaplah namanya itu, kemudian ada transversal T. Kemudian, sudut yang kita tahu kongruen itu adalah sudut 1 dan sudut 4 ini. Maka yang ingin kita buktikan adalah sudut 2 dan sudut 3 ini juga kongruen. Bukti yang pertama itu sudut 1 dan sudut 4 itu kan kongruen. Itu sudah kita ketahui. Kemudian kita lihat lagi ke atas, sudut 1 dan sudut 2 ini kan membentuk pasangan linear.
Dua sudut membentuk suatu pasangan linear jika dan hanya jika sudut-sudut tersebut berdekatan dan sisi-sisi yang berbeda adalah sinar garis yang berlawanan arah. Sudut satu, salah satu sinar garisnya itu mengarah ke kiri, sedangkan sudut 2 itu salah satu sinar garisnya mengarah ke kanan, sehingga keduanya ini merupakan sudut yang membentuk pasangan linear. Ini dari definisi. Selanjutnya, sudut 3 dan sudut 4 juga sama, membentuk pasangan linear dari definisinya. Karena keduanya ini yang nomor 2 dan nomor 3 ini membentuk pasangan linear, maka di nomor 4 dan 5 kita dapatkan sudut 1 dan sudut 2 itu suplementer. Ini dari postulat 1.10 atau postulat suplementer. Sama seperti yang tadi. Jadi nanti kalian bisa lihat di sini. Nih, jika dua sudut membentuk suatu pasangan linear, maka sudut-sudut tersebut adalah sudut-sudut yang suplementer. Nah, begitu juga dengan yang 3 dan keempat. Nah, karena keduanya ini sudut 1 itu suplementernya sudut 2, sudut 3 itu suplementernya sudut 4, kemudian sudut 1 dan sudut 4 tadi kongruen, maka berdasarkan teorema 1.10, pasangan-pasangan suplementernya itu juga kongruen. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke teorema yang selanjutnya, yaitu teorema 3.5, yang berbunyi, jika dua garis dipotong oleh satu transversal dan jika sepasang sudut dalam berseberangannya kongruen, maka kedua garis tersebut sejajar. Nah, ini bunyinya hampir mirip sama yang di atas. Kalau yang di atas kita diminta membuktikan pasangan lainnya itu kongruen, maka yang di bawah ini jika salah satu pasangannya diketahui salah satu pasangannya itu kongruen, maka kedua garisnya itu sejajar. Nah, yang kita ketahui di sini itu garis yang dipotong oleh transversal. Misalkan garis itu adalah B dan C, kemudian dipotong oleh transversal A. Kemudian ada sepasang sudut dalam yang berseberangan, sepasang sudut dalam berseberangan dari garis-garis tersebut itu adalah kongruen. Nah, di sini kita akan menggunakan metode pembuktian tidak langsung. Dengan membuktikan ini kan kita mau membuktikan B ini kongruen dengan B ini sejajar dengan C. Nah, kita akan misalkan B dan C ini tidak sejajar atau berpotongan pada suatu titik. Misalkan titik itu adalah titik R. Nah, misalkan S adalah titik pada B dan berada pada sisi lain dari titik R. Sehingga kalau kita konstruksi bentuknya seperti ini. Jadi garis B dan garis C ini berpotongan pada R, kemudian ada transversal A yang memotong si garis B dan garis C ini pada P dan Q, kemudian R ada di sebelah kanannya transversal, kemudian di sebelah kiri transversal kita ambil pada garis B itu salah satu titik, misalnya titik S. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini. Sudut SPQ ini merupakan sudut eksterior dari segitiga PQR. Segitiga PQR. Nah, kalau kita lihat dari konstruksi ini eksterior karena dia kan memang berada di luar segitiga itu ya. Nah, kemudian sudut yang di sini, sudut SPQ ini itu kan penjumlahan dari sudut PQR ditambah dengan RPQ dengan sudut RPQ. Sehingga kalau kita lihat di sini, karena tadi kan kita melihat sudut yang berseberangan ya, sudut berseberangan dalam ya, sudut dalam berseberangan. Berarti kan kita lihat SPQ dan sudut PQR-nya. Nah, karena sudut SPQ ini sama dengan penjumlahan sudut yang di sebelah sini dan sudut yang di sebelah sini, maka besar sudut SPQ ini pasti lebih besar daripada sudut PQR. Nah, pernyataan tersebut itu kan kontradiksi dengan yang kita ketahui dan kontradiksi juga dengan teorema 3.4, di mana teorema 3.4 tadi berbunyi jika dua garis dipotong oleh suatu transversal dan jika sepasang sudut-sudut dalam berseberangannya itu kongruen, maka pasangan sudut dalam berseberangan yang lainnya juga kongruen. Ya, seperti yang kita lihat tadi, kita sudah mengetahui ada sepasang sudut dalam berseberangannya yang kongruen. Artinya kan nanti akibatnya yang lain juga kongruen ya.
Nah, ini kan kontradiksi. Sehingga besar sudut SPQ ini haruslah sama dengan besar sudut PQR gitu, sehingga nanti terbukti. Selanjutnya, ini ada teorema 3.6 yang berbunyi, jika dua garis dipotong oleh suatu transversal dan jika sepasang dari sudut dalam sepihak adalah sudut-sudut yang kongruen, maka ketiga pasang sudut dalam sepihak lainnya juga kongruen. Nah, di sini kita punya istilah baru yaitu sudut dalam sepihak. Nah, nanti kita akan melihat dulu definisi dari sudut dalam sepihak itu yang seperti apa. Nah, kita lihat bersama-sama. Nah, kita perhatikan gambar berikut. Dari gambar itu kita bisa lihat bahwa garis transversal L itu memotong K dan N, kemudian membuat dua pasang sudut yang berseberangan. Itu ada sudut 3 dan 6, kemudian ada sudut 4 dan 5. Nah, ini sifat-sifat dalam berseberangan ya, sudut dalam berseberangan. Nah, kemudian ini ada yang sepihak. Misalkan L merupakan suatu garis transversal dari K dan N, sama seperti tadi, memotong kedua garis tersebut pada titik P dan Q. Misalkan A adalah titik pada K dan misalkan B adalah titik pada N. Sedemikian sehingga A dan B itu pada sisi yang sama dari garis transversal L. Nah, ini ya, sama-sama ada di ruas sebelah kanan. Misalkan C adalah titik pada L sedemikian sehingga C dan B berada di titik berlawanan dari K. Maka sudut CPA dan PQB yaitu sudut 2 dan sudut 6 ini adalah sudut-sudut dalam sepihak yang dibentuk oleh garis transversal pada kedua garis tersebut. Nah, artinya apa? Tadi 2 dan 6 itu dalam sepihak, kemudian 3 dan 7 itu dalam sepihak, 1 dan 5 dalam sepihak, kemudian 4 dan 8 itu dalam sepihak. Jadi, dalam konstruksi ini ada 4 pasang sudut dalam sepihaknya. Gitu ya. Nah, kemudian kita balik lagi ke teorema kita tadi. Nah, ini silakan nanti dibaca sendiri, sudah saya bacakan juga tadi. Yang kita ketahui dari sini adalah sepasang sudutnya itu sepasang sudut dalam sepihak itu sudut-sudut yang kongruen. Kita misalkan di sini sudut 2 dan sudut 6 yang diketahui. Yang akan kita buktikan kongruen itu adalah yang sudut 3 dan sudut 7, sudut 1 dan sudut 5, kemudian sudut 4 dan sudut 8. Nah, yang pertama, kita kan sudah tahu kalau sudut 2 itu sama dengan kongruen dengan sudut 6, itu diketahui. Kemudian, sudut 3 dan sudut 2 seperti yang kita lihat di sini adalah pasangan linear, sehingga nanti membentuk sudut-sudut yang saling suplementer. Itu kita menggunakan postulat 1.10. Nah, yang 6 bagaimana? Nah, sudut 6 ternyata juga membentuk sudut suplementer dengan yang 7. Sehingga nanti kita peroleh 6 dan 7 itu suplementer dari postulat 1.0. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan tadi yang 2 dan 6 ini kan kongruen, maka 3 dan 7 ini juga kongruen sesuai dengan teorema 1.10. Oke, selanjutnya berdasarkan gambar juga kita dapatkan bahwa konstruksinya tadi sudut 1 dan sudut 2 itu suplementer. Sudut 5 dan sudut 6 juga suplementer. Sehingga karena tadi sudut 2 dan sudut 6 itu kongruen, maka sudut 1 dan sudut 5 juga kongruen. Yang terakhir itu adalah sudut 4 dan sudut 1. Ini nanti kita lihat juga sebagai suatu sudut yang sudut-sudut yang suplementer. Sudut 8 dan sudut 5 ini juga suplementer. Sehingga nanti kita peroleh karena tadi sudut 1 dan sudut 5 itu suplementer, kongruen, maka sudut 4 dan sudut 8 juga kongruen. Begitu, jadi terbukti ya. Jadi seandainya sepasang dari sudut dalam sepihak suatu konstruksi garis-garis yang tadi, yang seperti ini,
Jika sepasang sudut dalam sepihaknya itu sudah kongruen, maka ketiga pasang yang lain juga akan kongruen. Begitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke teorema 3.7, di mana jika dua garis dipotong oleh suatu transversal dan jika sepasang dari sudut dalam sepihaknya kongruen, maka kedua garis tersebut sejajar. Oke, kalau yang tadi kita mau membuktikan bahwa ketiga pasang lainnya itu kongruen, maka di sini kita mau membuktikan bahwa jika salah satu sudut dalam sepihaknya ini kongruen, maka garis-garisnya ini nanti juga sejajar. Nah, berdasarkan gambar ini, jadinya maaf, ini bukan L tapi ini N jadinya. Nah, yang menjadi bukti kita di sini, yang pertama, itu sudut 2 itu sama kongruen dengan sudut 6, itu kan sudah diketahui. Kemudian sudut 2 ini kan kongruen dengan sudut 4, karena apa? Sudut 2 dan sudut 4 ini adalah sudut-sudut yang saling berlawanan, atau kita sebut sebagai sudut vertikal. Nah, sudut vertikal itu sudah ada teoremanya, jadi di sini, nih, sudut-sudut vertikal itu kongruen, sudah ada teoremanya. Nah, ini kita ambil di sini. Kemudian, karena pada sudut-sudut yang kongruen itu berlaku juga sifat ekivalen, maka berlaku juga sifat transitif di sini. Karena sudut 2 ini kongruen dengan sudut 6, kemudian sudut 2 juga kongruen dengan sudut 4, maka sudut 4 ini kongruen dengan sudut 6. Begitu. Nah, karena 4 dan 6 ini adalah sudut dalam berseberangan, dan ini kongruen, maka kita peroleh N ini sejajar dengan K. Atau nanti ini juga dari 3, kemudian ditambah lagi dengan pernyataan dari teorema 3.5 yang sudah kita buktikan tadi. Nah, selanjutnya ada teorema 3.8, di mana jika dua garis sejajar dipotong oleh suatu garis transversal, maka sudut dalam berseberangannya itu kongruen. Nah, di sini untuk membuktikan ini kita memerlukan alat yang baru, yaitu kita akan menambah lagi properti kita dengan postulat kesejajaran, di mana postulat ini berbunyi, melalui titik-titik eksternal yang diberikan, ada paling tidak satu garis yang sejajar dengan satu garis yang sudah diberikan. Gitu. Nah, ini kemudian berdasarkan teoremanya kita konstruksi pernyataannya menjadi seperti ini. Karena yang tadi kita ketahui itu ada dua garis sejajar, itu K dan N kita misalkan sebagai garis sejajar dipotong oleh suatu garis transversal L, yang mana garis tersebut memotong K dan N pada titik P dan Q. Nah, kemudian ini kan ada sudut dalam berseberangannya ya. Nah, yang akan kita buktikan sudut dalam berseberangan ini adalah sudut yang kongruen. Nah, di sini kita akan menggunakan bukti tidak langsung, di mana kita mengasumsikan sudut 1 dan sudut 2 ini tidak kongruen. Nah, kemudian misalkan T itu merupakan transversal dari K dan N yang melalui titik P sehingga sudut dalam berseberangannya itu kongruen, maka nanti akan terlihat seperti gambar ini. Jadi ada transversal L, kemudian nanti akan ada transversal baru lagi yaitu T. Nah, kemudian di sini seperti yang sudah kita ketahui, karena permisalan kita, sudut 1 itu kan tidak kongruen dengan sudut 2. Kemudian, artinya sudut 1 ini juga tidak sama dengan sudut 3, tidak kongruen dengan sudut 3. Nah, kemudian artinya dari sini kita peroleh T dan K, ini, T ini dan K, ini bukanlah garis yang sama. Kemudian, tadi kita kan sudah mengetahui kalau K itu sejajar dengan N. Kemudian, T ini nanti jadinya sejajar dengan N. Karena tadi 2 dan 3 ini kan kongruen gitu. Sudah kita sudah kita misalkan itu nanti kongruen. Karena 3 dan 2 ini nanti sudut dalam berseberangan. Sedangkan K dan T ini tadi bukan garis yang sama, sehingga nanti terjadi kontradiksi dengan dari 6 dan 7 ini terjadi kontradiksi dengan postulat kesejajaran. Sehingga supaya tidak terjadi kontradiksi, haruslah
sudut 1 dan sudut 2 ini sudut-sudut yang kongruen, begitu. Jadi terbukti ya. Nah, ini bukan 9, ini dari 8. Gitu. Oke, jadi ini terbukti ya untuk yang ini. Selanjutnya, masih ada teorema-teorema lain. Di sini ada teorema 9 yang berbunyi, jika dua garis sejajar dipotong oleh suatu garis transversal, setiap pasang sudut sepihaknya itu juga kongruen. Kemudian teorema 3.10, jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis transversal, sudut dalam berseberangan pada sisi yang sama terhadap garis transversal merupakan sudut suplementer. Selanjutnya, teorema 3.11, dalam suatu bidang, dua garis sejajar pada suatu titik yang sama juga akan saling sejajar. Dan yang terakhir, untuk kesejajaran ini ada, dalam satu bidang, jika suatu garis tegak lurus salah satu dari dua garis sejajar, maka garis tersebut juga tegak lurus pada garis lainnya. Begitu. Nah, selanjutnya, ini ada kesejajaran dan segitiga. Di sini ada teorema yang juga kita nyatakan di sini, yaitu penjumlahan sudut dari suatu segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, nanti akan ada akibat-akibatnya. Di sini ada 3 akibat, diberikan suatu korespondensi di antara dua segitiga. Jika dua pasang sudut yang berkorespondensi kongruen, maka pasangan sudut ketiga yang berkorespondensi itu juga kongruen. Kemudian akibat 13.2, sudut-sudut lancip pada segitiga siku-siku adalah sudut-sudut komplementer. Begitu. Kemudian, akibat terakhir untuk setiap segitiga, hasil pengukuran dari suatu sudut luar adalah penjumlahan dari pengukurannya. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan teorema 3.13 ini. Seperti apa pembuktiannya? Nah, bunyinya kan seperti ini ya tadi ya. Penjumlahan sudut dari suatu segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, yang diketahui itu segitiga ABC dengan sudut, kalau kita lihat dari gambar ini dengan sudut 2, sudut 4, dan sudut 5, ini sebagai berikut. Nah, yang akan kita buktikan adalah sudut 2 ditambah sudut 4 tambah sudut 5, ini nanti sama dengan 180 derajat besar sudutnya. Nah, bukti kita menggunakan gambar ini sebagai konstruksinya. Misalkan K itu adalah garis yang melalui titik B, ini ya garis K, dan sejajar AC. Nah, misalkan D itu titik pada K yang membentuk sisi kongruen terhadap garis AB dengan titik C. Nah, ini ya maksudnya, ini AB, kemudian ini DC, jadi berdua ini ruas garis ini nanti ruas garis yang saling kongruen. Kemudian AC ini sejajar dengan BD. Nah, ini tadi sudah kita ketahui juga ya. Karena tadi garis K ini kan sejajar dengan AC. Kemudian C ini interior dari sudut ABD. Karena ini ABD ya. Sudut ABD. Kemudian titik C ini kan berada di dalam ini ya, di dalam wilayahnya ya. Dalam wilayah sudut ini, sehingga nanti kita sebut sebagai sudut interior, atau nanti kalian bisa ambil di sini definisi sudut interior. Oleh sebab itu, segitiga besar sudut ABD itu nanti akan sama dengan besar sudut 2 ditambah besar sudut 3. Besar sudut 2 ditambah besar sudut 3 ini. Nah, ini nanti postulat 1.9 atau postulat penjumlahan sudut. Nah, selanjutnya sudut 1 ditambah dengan sudut besar sudut ABD itu 180 derajat. Yang ini ya 1 ditambah dengan sudut ABD. Nah, ini karena sudut ABD dengan sudut 1 ini merupakan pasangan linear, maka kita bisa menerapkan postulat 1.10 di sini. Sehingga kalau ini kita masukkan yang 5, dan ini dari 5 dan 6, maka kita dapat sudut 1 tambah sudut 2 tambah besar sudut 3, ini besar sudut ya, itu sama dengan 180 derajat. Kemudian, berdasarkan teorema 3.8, sudut 1 ini sama dengan sudut 4.
kongruen dengan sudut 4 sehingga besarnya sama. Nah, kemudian sudut 3 ini kongruen dengan sudut 5. Jadi besarnya sama. Sehingga nanti menggunakan substitusi kita peroleh besar sudut 4 ditambah besar sudut 2 ditambah besar sudut 5. Ini sama dengan 180 derajat. Ini merupakan hasil substitusi dari yang nomor 7 dan nomor 8. Nah, ini untuk kesejajaran segitiga. Silahkan nanti teorema-teorema yang belum kita buktikan, kalian coba buktikan sendiri sebagai latihan. Nah, di sini selanjutnya kita masuk pada jarak. Nah, jarak itu apa sih? Jarak antara dua objek geometri itu adalah ruas garis lurus yang merupakan ruas garis terpendek di antara kedua objek tersebut. Nah, yang pertama, jarak antara dua titik adalah ruas garis PQ di antara keduanya. Jadi ini antara titik P dan titik Q. Nah, kemudian jarak antara suatu titik dan garis adalah ruas garis yang tegak lurus pada garis tersebut. Maaf, ini bukan 3, jadi pada garis tersebut ini nyambung gitu ya. Nah, di antara dua garis sejajar, ada ruas garis yang tegak lurus di antara kedua garis tersebut. Nah, itu nanti yang kita sebut sebagai jarak di antara dua garis. Jarak antara suatu titik dengan suatu lingkaran adalah ruas garis antara titik pusat dan titik yang dimaksud. Gitu. Jadi bukan jarak antara lingkaran itu bukan sisi-sisi luar lingkarannya dengan titik itu, tapi titik pusat dengan titik dari titik yang dimaksud, begitu. Nah, jarak antara dua lingkaran dengan sumbu yang sama adalah ruas garis antara kedua lingkaran tersebut yang merupakan selisih dari jari-jari keduanya. Nah, selanjutnya di sini ada definisi jarak titik pembagi ke titik ujung. Jika suatu titik berada pada pembagi tegak lurus dari suatu ruas garis, maka ruas garis yang dibentuk dari masing-masing titik ujung sampai pada titik tersebut berjarak sama. Nah, kemudian ini ada definisi, semuanya ini definisi. Jadi jika suatu titik berjarak sama pada titik-titik ujung dari suatu ruas garis, maka titik itu berada pada pembagi tegak lurus dari suatu ruas garis. Jika suatu titik berada pada pembagi suatu sudut, maka jarak titik tersebut terhadap masing-masing sisi sudut itu sama. Nah, selanjutnya, jika dua garis berjarak sama pada sisi-sisi dari suatu sudut, maka titik tersebut berada pada pembagi sudut. Kemudian, dua titik masing-masing berjarak sama terhadap titik ujung ruas garis membentuk suatu pembagi tegak lurus untuk ruas garis tersebut. Kemudian terakhir ini ada pembagi sudut dari suatu segitiga bertemu pada suatu titik yang berjarak sama dari sisi-sisi segitiga tersebut. Nah, ini walaupun kelihatannya banyak, ini adalah pernyataan jika maka ya teman-teman. Jadi nanti bisa digabungkan nggak apa-apa. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas, topik terakhir kita untuk hari ini adalah jumlah sudut suatu poligon. Nah, suatu poligon beraturan itu adalah poligon yang sama sisi dan sama sudut. Artinya panjang sisinya sama, besar sudutnya itu sama. Pentagon adalah suatu poligon dengan 5 sudut dan 5 sisi yang kongruen. Persegi adalah suatu poligon dengan poligon beraturan dengan 4 sisi yang sama, kemudian sisi-sisinya juga, sudut-sudutnya juga kongruen. Dengan menggambar garis diagonal dari setiap titik sudut pada setiap titik sudut lainnya sebagaimana ditunjukkan pada gambar ini, nanti kita akan peroleh penjumlahan dari sudut dalam suatu poligon dengan sisi sebanyak n itu sama dengan n-2 kali 180 derajat. Sudut luar dari suatu poligon itu dapat diperoleh secara bersamaan sehingga semuanya memiliki titik sudut yang sama. Untuk melakukan hal ini, perlu digambarkan garis-garis yang sejajar dengan sisi-sisi poligon tersebut dari suatu titik, sebagaimana yang ditunjukkan dalam gambar berikut ini. Nah, dari gambar tersebut, dari gambar ini, kita dapat lihat bahwa terlepas dari jumlah sisi, penjumlahan dari besar sudut luar sama dengan 360 derajat. Nah, di sini ada definisi dari besar sudut suatu poligon. Kalau tadi itu berupa uraiannya, sekarang kita nyatakan dalam bentuk definisi.
yaitu untuk setiap poligon, jika S adalah besar dari jumlahan sudut dalam suatu poligon dengan sisi N, maka S sama dengan N-2 kali 180 derajat. Selanjutnya, definisi dari jumlah sudut luar suatu poligon. Jadi untuk setiap poligon, jumlah dari besar sudut luarnya itu sama dengan 360 derajat. Nah, definisi dari sudut suplementer suatu poligon itu untuk setiap poligon beraturan dengan sisi N sisi yang memiliki sudut dalam dengan besar I dan sudut luar E dalam derajat, maka kita peroleh I itu sama dengan 180 kali N-2 per N, di mana E itu nanti sama dengan 360 derajat per N. Dan I ditambah E nanti hasilnya harus sama dengan 180 derajat. Oke, untuk pembahasan kita hari ini cukup sampai di sini. Saya harap kalian juga tetap bisa mengikuti. Kemudian tadi teorema-teorema yang belum dibuktikan, nanti silahkan kalian buktikan sebagai latihan kalian sendiri seperti apa. Begitu dulu untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih karena sudah menyimak. Dan tetap sehat selalu ya.